yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ahli sidqi wal wafa'i, amma ba'du. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam penggalan ayat 134 pada surat Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Yang artinya yaitu orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan salah satu karakter orang yang bertakwa, yaitu mau menginfakkan sebagian hartanya di jalan kebaikan baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Berinfak haruslah dari harta yang baik dalam artian halal dan masih layak digunakan sekiranya kita sendiri masih mencintainya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam ayat yang lain yang artinya, kalian tidak akan sekali-sekali tidak akan mencapai kebajikan yang sempurna sebelum kalian menginfakkan harta yang kalian cintai dan apa yang kamu infakkan. Tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahuinya. Quran Surat Al-Imran ayat 92. Ketika ayat di atas turun, para sahabat berlomba-lomba untuk menginfakkan harta terbaik yang dimilikinya. Antaranya adalah Abu Talha. Abu Talha berasal dari kaum Ansar di Madinah. Beliau memiliki banyak sekali harta kekayaan yang terdiri dari kebun-kebun kurma. Dan dari harta tersebut yang paling ia cintai ialah kebun kurma Bairuha. Kebun itu letaknya menghadap Masjid Nabawi di Madinah. Rasulullah SAW suka memasukinya dan minum air segar dari sana. Ketika ayat ini turun, Abu Talha segera berdiri untuk menemui Rasulullah SAW. Lalu ia berkata, hartaku yang paling saya cintai ialah kebun kurma Bairuha. Sesungguhnya kebunku itu saya sedekahkan untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala, dan saya mengharapkan kebajikannya serta sebagai simpanan di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, letakkanlah sedekah pada kebun itu wahai Rasulullah, sebagaimana yang Allah memberitahukan kepada Anda. Maka Rasulullah pun memujinya dan memberitahunya bahwa ini adalah sedekah yang banyak pahalanya. Kemudian Rasulullah menasihatinya untuk menyedekahkannya kepada para kerabatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin yang berbahagia, di antara kita banyak menyedekahkan sebagian hartanya karena terpaksa karena sudah tidak layak, sudah ketinggalan model, sudah tidak muat, sudah ketinggalan model, dan seterusnya. Cara infak seperti itu mencerminkan sejauh mana kita mencintai sebuah harta. Padahal sesungguhnya harta yang kita miliki adalah apa yang sudah kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lainnya hanyalah sekadar titipan yang akan dibagikan kepada para ahli waris. Maka apapun yang kita infakkan itu pula yang akan kita dapatkan di akhirat kelak. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 267 yang artinya, dan kalian dan kamu janganlah memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dari ayat ini dapat kita pahami bahwa selain berinfak dari sebaik-baik harta yang kita miliki atau minimal masih layak, harta tersebut jugalah harus halal, bukan hasil dari kejahatan seperti mencuri dan sebagainya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yaitu Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik atau dari harta yang halal. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, gemar berinfak dan bersedekah selain menjadi salah satu karakter orang-orang yang bertakwa, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Imran ayat 134, berinfak juga memiliki keutamaan yang sungguh luar biasa. Di antaranya adalah Al-Quran menyebutkan bahwa pahala orang bersedekah akan dilipatkan sampai 700 kali lipat, bisa menghapus dosa, membersihkan dan menyucikan, menyembuhkan dari penyakit kejiwaan, serta mempermudah dalam setiap kesulitan. Puncaknya, barang siapa yang suka bersedekah baik dalam keadaan longgar maupun dalam keadaan sempit, itu adalah ciri orang yang bertakwa yang berhak mendapatkan surga. Sedangkan dalam hadis disebutkan, orang yang suka bersedekah akan didoakan malaikat terhindarkan dari bala, tersembuhkan dari segala penyakit. Terakhir, agar pahala sedekah dan infak kita tidak sia-sia, maka perlulah kita menjaga keikhlasan dan menjauhkan diri kita dari perbuatan riya serta mengurangi mencari popularitas atau menyakiti hati orang kita beri, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala beritahukan kita pada surat Al-Baqarah ayat 261. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah semangat kita untuk menjadi lebih baik, terutama dalam hal berinfak. Apalagi
kita kini sekarang berada di bulan Ramadan, bulan yang suci dan penuh keberkahan. Mohon maaf bila ada kata yang salah atau kesalahan kalimat, itu datangnya dari saya. Jika ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.